Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Siapa yang hadir hari ini? Taim. Sebelum kita belajar, coba dilihat dulu ruangannya sudah bersih belum? Ya, bersih. Di dalam ruangan tidak ada yang pakai peci ya. Jadi kita awali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama melafazkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bisa memberitahu saya apa itu interaksi sosial pertemuan yang lalu? Individu antar individu. Individu dengan individu, terus individu kelompok, kelompok dengan kelompok, sama dengan individu dengan individu, individu dengan kelompok. Cuman ada kata depannya, mereka itu ngapain? Saling berkomunikasi. Interaksi sosial yang terjadi secara terus-menerus, maka dia nanti lama-kelamaan akan membentuk yang namanya lembaga sosial. Fakta aktual. Ingat nggak? Sudah lihat berita belum? Apa ini? Sirup. Kenapa dengan sirupnya? Tidak boleh apa? Dikonsumsi. Tidak boleh dikonsumsi. Nah, dengan adanya lembaga sosial, ini salah satu dari lembaga sosial. Oke, motivasi untuk hari ini, jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, maka kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Nih. Nah, kalau mau rapi seperti ini, gimana caranya? Oke, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama, peserta didik mampu menyimpulkan pengertian lembaga sosial dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai pengertian dan fungsi lembaga sosial. Peserta didik mampu membuat laporan hasil diskusi kelompok mengenai pengertian dan fungsi lembaga sosial. Garis besar pembelajaran yang akan kita lakukan, yang pertama, kalian mengamati gambar yang ditampilkan, berdiskusi dengan teman sekelompok untuk mengisi LKPD, mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian di sini ada penilaian yang akan dilakukan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Sikap berkaitan dengan sikap kalian dalam pembelajaran. Jika nanti menggunakan handphone, ya kan, akan bapak persilakan kalian menggunakan smartphone kalian. Sikap kalian dalam menggunakannya ini seperti apa? Oke, silakan keluarkan kertas selembarnya. Berikan nama. Ya. Langsung saja pilih A, B, C atau D. 2, 1, 2, buruan. Oke, kita cek sebentar. Ya, jawabannya masih beragam, ada A, B, C, D, ya. Kalau pembelajaran ini, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian nanti mampu mengerjakan soal seperti ini dengan tepat, dengan benar. Nih, lembaga sosial. Apa ini? Sekolah. Siapa ini? Rumah sakit. Kira-kira lembaga sosial itu lembaga apa saja di sini? Kalau sekolah berarti dia lembaga apa? Pendidikan. Kalau rumah sakit lembaga apa? Oke. Jadi inilah gambar dari beberapa lembaga sosial. Apa? Setelah melihat gambar di atas, buatlah pertanyaan mengenai lembaga sosial. Silakan kalian buat dulu pertanyaannya di buku masing-masing dulu ya, nanti baru berkelompok. Silakan buat sebanyak-banyaknya. Saya kasih waktu 2 menit saja. Bapak ingin tahu pertanyaan apa yang sudah kalian dapatkan mengenai
lembaga sosial. Silakan angkat tangan. Siapa? Apa itu lembaga sosial? Siapa namamu? Ilham Zaki. Enggak ada lagi? Adit ya? Apa fungsi lembaga sosial? Terus? Ya. Apa saja jenis-jenis lembaga sosial? Karena kita mempunyai tujuan pembelajaran tadi, jadi kita mesti saja pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama adalah apa pengertian lembaga sosial? Yang kedua, fungsi dari lembaga sosial yang harus kalian cari tahu nanti. Bukalah buku dan smartphone, carilah jawaban dari pertanyaan yang sudah dirumuskan. Ayo kita berdiskusi. Membentuk kelompoknya masih sama dengan pembelajaran yang lalu, karena itu sudah sangat heterogen. Di situ ada peringkat 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini ada LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan dengan baik. Dibaca dulu petunjuknya. Silakan buka smartphone maupun buku cetak kalian. Yang ingin bertanya mengenai LKPD-nya, ya, Rizka. Yang nomor 1. Jadi kamu cari di HP, mungkin buku pengertian menulis juga, ya. Misalnya kamu di situ dapat pendapat dari berbagai ahli kan. Misalnya Surjono Sukanto. Kemudian kamu tuliskan kembali di dalam LKPD menggunakan bahasa kamu sendiri, sehingga kamu itu bisa paham. Oh, ternyata lembaga sosial itu seperti ini. Ya, paham? Lupa penilaian ininya ya, penilaian sikap kalian ya, semangat tidaknya, kemudian keterampilan berdiskusi. Pengertiannya kan tinggal Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan, salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian, tata cara, dan prosedur dalam melakukan hubungan antara manusia. Siapa lagi? Kelompok 2. Adalah hubungan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lembaga sosial adalah prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antara manusia yang tergabung pada suatu kelompok dan masyarakat. Pengertian lembaga sosial dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan, salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian, tata cara, dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia. Nomor 2, 3, nomor 2, 1. Analisis apa yang akan terjadi apabila tidak ada lembaga sosial dalam kehidupan manusia. 1. Sulit mengatur masyarakat. 2. Sulit tercapainya kesejahteraan sosial. 3. Tingkat kualitas dan kuantitas masyarakat menurun. Ya kalau nggak ada lembaga sosial, nggak ada yang mengatur, maka kayak contohnya tadi obat-obatan bisa-bisa terkena hepatitis semua, gagal ginjal semua ya. Untung ada lembaga kesehatan yang bisa mengontrol peredaran obat itu. Kemudian kalau di sini, contohnya kalau di tempat kita kan banyak ikan, ya. Kalau nyari ikan itu pakai setrum, kira-kira boleh nggak sih? Secara hukum tidak boleh. Kenapa? Merusak ikan. Rusak ikan. Rusaknya gimana? Merusak ekosistem. Ya, bukan hanya ikan yang mati ya, bukan hanya ikan besar yang ketangkap, ikan-ikan yang masih kecil ya,
juga ikut nanti kalian simpulkan dan membacakan kesimpulan yang sudah kalian buat. Pertama dari kelompok 1 terlebih dahulu, silakan. Fungsi lembaga sosial Memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana setiap individu harus bersikap dalam menghadapi masalah yang muncul dan berkembang di lingkungan masyarakat. Oke, kelompok 2. Pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah hubungan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Fungsi lembaga sosial memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat. Apa adalah yang terbaik, hasil belajar yang kalian tuliskan di LKPD semuanya baik ya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa mengalami ketuntasan. Namun dari semua yang terbaik ini ada satu kelompok yang patut untuk kita berikan apresiasi karena bagaimana keaktifan mereka dalam berdiskusi, kompakan mereka dalam bekerja sama ya untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah diidentifikasi secara bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, paling meriah untuk kelompok 2. Dan tepuk tangan yang tidak kalah meriah untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Masih adakah yang ingin bertanya mengenai pembelajaran kita hari ini? Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jadi benar bahwa lembaga sosial adalah sebuah lembaga yang mengatur tentang hubungan maupun perilaku seseorang dalam berkelompok, dalam hidup bermasyarakat, hidup dalam berkelompok. Setiap lembaga sosial mempunyai fungsi, tujuan, dan norma-norma tersendiri. Keluarkan kertas lembar, kerjakan soal yang ada di slide PowerPoint. Sudah Bapak koreksi, di sini ada 3 siswa yang belum berhasil untuk menuntaskan nilainya pada pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Untuk itu nanti silakan dibuka buku cetaknya halaman 74 ya. Di situ ada aktivitas kelompok, tapi kalian kerjakan sendiri ya. Kemudian untuk yang lain silakan untuk pengayaan ya, buatlah ringkasan mengenai fungsi lembaga keluarga dan lembaga agama. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Belajarnya sangat bagus karena menggunakan HP ya. Kenapa dengan penggunaan HP? Coba yang lain. Kenapa emang belajarnya menggunakan HP? Kenapa? Ini. Kenapa? Lebih mudah. Oke, belajarnya lebih mudah. Pembelajaran berikutnya kita akan belajar mengenai lembaga keluarga dan lembaga agama. Metodenya masih sama, menggunakan model pembelajaran discovery learning, kemudian menggunakan teknologi yaitu Android kalian sebagai media pembelajaran dan juga PowerPoint. Pesan moral. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya, dimanapun kalian berada, ikutilah peraturan di situ. Misal di sekolah, kalian di masyarakat mana di Rawajitu Utara, patuhilah peraturan yang ada di Rawajitu. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Marilah bersama-sama kita tutup dengan melakukan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, untuk kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.